Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rinda Chana Diana NP36 dengan Ahmad Faiz NP47 dan juga Luri Syafira NP48. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang teori 16 yaitu database trigger. Ini merupakan materi terakhir di teori database lanjutan dan pokok pembahasannya yang pertama itu ada pendahuluan, penggunaan trigger, komponen trigger, contoh pembuatan trigger, DML statement trigger, mengkombinasikan event pada trigger, row trigger, menggunakan old dan new qualifiers, menggunakan klausa when pada trigger, perintah umum, ringkasan, dan contoh. Yang pertama, pendahuluan. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Nah, tipe trigger adalah sebagai berikut. Yang pertama, application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua, database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML. Atau event yang berhubungan dengan sistem, misalnya shutdown dan lock-on yang terjadi pada sebuah skema atau database. Kedua, penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu. Trigger perlu dibuat pada saat yang pertama membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Dan trigger tidak perlu dibuat ketika fungsionalitas yang diperlukan sesuatu ada pada Oracle server. Yang kedua yaitu duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Nah, di kondisi itu trigger tidak butuh atau tidak perlu dibuat. Nah, prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan sifat ketergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar ilustrasi penggunaan trigger yaitu sebagai berikut. Pada gambar di atas, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan atau ignore. Sintak penulisan dari database trigger yaitu berisi komponen sebagai berikut. Yang pertama, trigger timing. Yang satu untuk tabel ada before dan after. Nah, untuk view ada instead of. Yang kedua, trigger event yang meliputi insert, update, dan delete. Nah, yang ketiga, nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger yaitu baris atau pernyataan statement. Yang kelima, klausa when untuk menyatakan kondisi pembatasan. Yang keenam, trigger body atau bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen trigger ada 6. Dari penjelasan sebelumnya ini lebih detailnya. Untuk trigger timing yaitu waktu kapan trigger itu diaktifkan. Untuk before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. Nah, untuk after berarti trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Untuk instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Yang kedua, trigger event meliputi insert. Nah, untuk update, pada saat event update kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger, misalnya update of salary. Namun jika tidak ditentukan, maka perubahannya berlaku untuk semua kolom di semua baris ya. Nah, komponen yang termasuk trigger event selanjutnya yaitu delete. Yang ketiga, nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger. Pertama ada statement, di mana trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan meskipun tidak ada baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Yang kedua, row. Trigger dijalankan pada tiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Yang kelima, klausa when, di mana
kondisi pembatasan. Yang terakhir yaitu trigger body, mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi ke tabel. Misalnya, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department ID, department name location ID, values 400, consulting 2400, dimana isi dari departemen ID-nya 400, nama departemennya consulting dan lokasi ID-nya 2400. Ilustrasi trigger timing untuk event di atas yaitu seperti ini. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk ilustrasinya yaitu seperti ini. DML statement trigger. Berikut adalah sintak cara penulisan pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, kemudian nama triggernya, timing, event satunya, or event, dan nama tabelnya, kemudian trigger body-nya bersifat prosedur. Contohnya ada sebagai berikut, bisa dilihat di gambar. Nah, contoh di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan itu, misalkan hari Sabtu atau Minggu, maka akan tampil sebuah pesan error atau kesalahan. Nah, karena di sini sudah di set antara Saturday sampai Sunday, berarti Senin sampai Jumat, berarti selain itu tidak bisa. Perintah berikut akan menguji trigger secure EMP yang dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar kerja. Contoh selanjutnya yaitu mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut merupakan trigger yang dibuat menggunakan inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees, hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Nah, contohnya ini. Row trigger. Berikut yaitu sintak atau cara penulisan untuk pembuatan row trigger. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Sintaknya seperti di gambar bisa dilihat. Contohnya berikut akan dibuat row trigger dengan timing before. Untuk membatasi operasi DML pada tabel employees, hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @press dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Ini before insert or update salary on employees for each row. Bikin. Nah, job ID-nya yaitu job ID atau kode pekerjaannya yaitu @press dan juga @vp, di mana gajinya lebih dari 1.500. Dan di mana gajinya lebih dari 1.500. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL berikut, maka akan muncul pesan error atau kesalahan. Menggunakan old dan new qualifiers. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifiers, dan hanya digunakan pada row trigger. Old dan new merupakan prefix untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi atau clause when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar.
Contoh trigger menggunakan old dan new qualifiers pada raw trigger. Bisa dilihat di gambar contohnya. Perintah SQL di atas untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas. Ini untuk memeriksa SQL di atasnya. Hasil dari perintah SQL tersebut akan disimpan dalam record perubahan data pada tabel audit IMP tabel sebagai hasil dari operasi trigger, yaitu sebagai berikut. Penggunaan klausa when pada trigger. Klausa when digunakan untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu. Berikut ini contoh trigger yang dibuat pada tabel employees untuk menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Ini contohnya. Kondisinya dibatasi when itu sebagai berikut ini, sesuai dengan yang ada di perintah. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifiers tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifiers digunakan before raw trigger. Jika timing before diganti dengan after, maka akan muncul pesan error atau kesalahan. Contohnya sebagai berikut. Perintah umum. Di database trigger ada beberapa perintah umum. Yang pertama yaitu alter trigger, nama trigger, disable or enable, yaitu perintah itu bertujuan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger. Kedua, alter tabel, nama tabel, disable all, enable all, or enable all, yaitu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel. Yang ketiga, alter trigger, nama trigger, dan compile, yaitu untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger. Yang keempat, drop trigger, nama trigger, untuk menghapus trigger dari database. Semua itu dengan catatan semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus saat tabel tersebut dihapus dari database. Setelah penjelasan di atas, maka dapat diringkas atau dirangkum yaitu sebagai berikut. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, dan atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadinya event. Tipe dari trigger yaitu yang pertama application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan yang kedua yaitu database trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan suatu data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen yaitu trigger timing, event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan juga trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Yang terakhir pada raw trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifiers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.